sudah ditolak di zaman Sayyidina Ali, pengikut Ibnu Saba. Dia bermain dengan kata-kata, aku adalah aku, engkau adalah engkau. Ini Sayyidina Ali loh. Ditanya bikin Sayyidina Ali, apa maksud engkau adalah engkau? Engkau adalah Allah Ali, kata dia kan. Ini dihabisi Sayyidina Ali semua. Yang pemahaman kayak gitu. Timbul lagi di zaman Al-Halat, anak Al-Haq. Dihabisi juga bikin gurunya sendiri, dibikin Junaid Al-Baghdadi. Timbul lagi di Indonesia Siti Jenar. Begitu juga pemahamannya, dihabisi bikin 8 wali. Timbul lagi di Aceh kan, habis juga. Jadi pertanyaannya, kenapa dihabisi? Pemahaman kayak gitu di zaman itu tidak diterima secara syar'i. Karena dengar dulu. Ya kan? Biar jelas, nanti baru dipoto. Kan kita sama-sama belajar di sini kan. Nah, makanya kita, kenapa ini ditolak? Kan gitu pertanyaan. Karena yang jelasnya Rasulullah, para sahabat tidak pernah mengaku diri dia Allah. Itu satu, ditolak ya. Yang kedua, di dalam Al-Quran dijelaskan itu di Al-Quran, kalian tidak mengagungkan aku dengan seagung-agungnya, kalian tidak menghormati aku dengan penghormatan dengan sebenar-benarnya. Itu maka dihukum. Masa pula dibalik diri kita ini Allah, ya kan? Kecil kali Allah itu, di mana maha besarnya, maha luas, maha tingginya. Itu maka ditolak. Lanjut. Nah, coba dari Bang De, gimana cara membenarkannya lagi itu? Ditolak yang punya ilmu situ. Mereka itu sudah innalillahi wa inna ilaihi rojiun, bukan ditolak. Ya, tadi Bang Di bilang kan gurunya Siti Jenar. Secara syar'i udah ditolak, gimana itu? Maksudnya mereka itu bukan ditolak. Berguru sama Siti Jenar. Mereka itu bukan ditolak, tapi mereka itu sudah innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Dari air setetes kembali ke air setetes. Kecil Allah ya, setetes dibuatnya. Nah, hari-hari disebut Allahu Akbar. ya. Maksudnya Allahu Akbar. Ya disitulah ditolak dia. Masa dibalang dirinya Allah, di sebalik dirinya Allah. Kan kecil Allah, tidak bisa diagungkan. Sama setara dengan manusia. Dengan nanti kita bilang maaf cakapnya lah ya, kalau pemahamannya kayak gitu. Di tai kucing ada dia gitu. Oh, dia menyelimuti dia. Allah Maha Besar kan, dia menyelimuti semua makhluk. Jadi dengar ya, Nabi Isa itu berkata ya, langit bumi beserta isi cakrawalanya ini, ya, Nabi Isa bilang hanya sebiji pasir di hadapan Allah, hanya setetes air laut di lautan. Dan Rasulullah berkata dari Ibnu Abbas, hanya sebiji sawi. Barulah bisa kita mengagungkannya. Benarlah Allah itu maha besar, maha luas, maha tinggi. Tuh ada ilmunya lagi. Bukan di sebalik ini Allah kecil, Allah tuh nanti dibuat. Saya kasih riwayat ya. Riwayat Nabi Musa. Ditegur Allah ini, wahai Musa,
Kenapa aku sakit, engkau tidak menjengukku? Musa pun kaget. Masa Allah sakit, kata Musa. Iya, kita Allah tahu kan- itu bang. Kita tahu hadis itu, bukan nggak tahu. Oh, tahu ya. Tahu. Cuma lagi abang langsung ke Allahnya kan. Ini tidak masuk di akal. Ada lagi ilmunya sedikit lagi. Saya contohkan ini analoginya ya, biar dia jelas ya. Abang harus menerima atau tidak dulu bahwa Allah itu huwal awalu ya. Dia yang awal. Dia yang akhir. Tidak ada apapun bersama dia, hanya dia yang ada ya. Iya, hanya dia yang ada. Kekosongan juga nggak ada ya. Iya. Jadi bang, kita contohkan analogi ini lautan, air lautan yang tidak terbatas ya. Tapi jangan dibayangkan ada ini ada itu, katakanlah nggak terbatas ya. Nggak terbatas ya. Ya, jadi terzahirlah dari air yang tidak terbatas tadi ada es batu sebongkah kecil gitu kan. Jadi pemahaman yang abang pakai itu mau Siti Jenar ya, mau Ibnu Saba tadi, mau Al-Halat, ini nggak masuk akal. Air samudra tadi semuanya menjadi es batu yang kecil. Paham abang? Paham itu? Iya, paham. Mana masuk akal, itu yang ditolak. Oh, itu. Ya. Tapi kan itu kan dia sudah bilang kan dari awal itu, kutiupkan sebagian ruhku. Ke situ lagi kan. Tak kemana-mana deh kan. Sebagian, bukan dia. Kayak apa? Tapi memang udah kayak gitu, kita insya Allah menerima ya. Memang Allah ini mau kayak gitu. Iya. Kalau dia mau buat satu dunia ini beriman, mudah bagi dia. Itulah. Iya, memang mudah. Tapi ini kan secara ilmunya kita insya Allah paham ya, dipahamkan kenapa ditolak dan ada itu. Ya, maksudnya yang dibilang tadi yang air lautan sama es batu itu kan dia bilang dalam ayat kan, kutiupkan sebagian ruhku, bukan ruhmu. Terus terus abang jelaskan aja maksud abang ruh ini gimana coba. Ruhnya Allah kan sebagian ada di kita ini. Berarti Allah punya ruh gitu. Nah, baru yang dijelaskannya dalam ayat itu. Coba saya mau tanya jujur. Allah punya ruh gitu. Nah, Allah ada ruh nggak Bang Di? Allah itu zat. Tapi tadi ruhnya dibagi ke kita. Allah punya ruh nggak? Kan dia bilang dalam ayat Al-Quran tuh, Bakar sudah Al-Qurannya kalau nggak percaya. Al-Qurannya apa Bang? Ceritain. Bacain. Iya, Bacain Al-Qurannya. bentar. Itu kutiupkan sebagian ruhku. Semua itu dari Allah ya. Makanya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu baru oke itu. Semua datang daripada Allah. Datang dari Allah, Daripada kembali ke dia. atas ruh saja, ruh pun ciptaan. Masa iya Allah punya ruh? Sama dong seperti makhluknya berarti. Ruh itu Ditolak. Itu yang ditolak kepahaman wahdatul wujud. Menyebut Allah dengan makhluknya, dengan alam. kuciptakan kaum Muhammad, kuciptakan kaum apa itu dia bilang itu, kuciptakan
ciptakan dunia ini, ya aku ciptakan dunia ini karena kau Muhammad. Nah, itu pun ditolak kefahaman Nur Muhammad. Ditolak kefahaman wahdatul wujud dan kefahaman Nur Muhammad. Itu ditolak. Oh. Jadi di sini Bang, di sini ma'rifatullah jalan nabi-nabi. Iya. Bukan jalan wali-wali mau cari kesaktian ini. Nah, itu bukan cari kesaktian sebenarnya. Karena Allah itu kosong, tidak berisi apa-apa, tidak berisi besi. memang abang udah banyak belajar tah dari mana-mana dulu makanya ke situ. Kayak banyak ya permainan kata-kata. Ada pula Allah dibilang kosong. Sedang tadi kita sepakat, abang juga yang bilang tadi iya kan, dia yang awal, masa kosong? Dia dalam ayat lagi kul huwallahu ahad, Allah itu esa tunggal, kok bisa kosong jadi? Kul huwallahu ahad, Allahu samad itu. Katakanlah dialah Allah, Allahu samad. Allah adalah tempat bergantungnya segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada seorang pun yang menyerupainya. Kopi. Itu benar. Nah, terus dia jelaskan lagi di dia jelaskan lagi di situ, Malik Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Jadi kita yang berdialog di sini ada hari pembalasan kita itu, jadi siap saja. Apa yang kita percakapkan ini akan ada pembalasannya. Karena dialah yang menguasai hari pembalasan, Malik Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tunjukilah kami ke jalannya. Bukan bang, salah itu bang, Siratal Mustaqim. Oh iyyaka na'budu. Oh iya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu hanya kepada Mula kami menyembah dan hanya kepada Mula kami meminta pertolongan. Iya. Nah, Makanya Allah nggak sama ruh bang. Makanya Allah nggak sama ruh kita nggak sama Allah. tapi tanpa ruh kita apa bisa bergerak? Bukan Ya, nggak sebatas bisa, ruh ya. Bahkan tidak punya kaki aja nggak bisa jalannya. Nggak punya akal aja kita nggak bisa berfungsi. Makanya saya bilang kenali diri biar kita bisa kenal ini ruh ini, kita kenal ini jasad ini, kita kenal ini yang ada dalam diri lah, tangan ini, kaki ini, hidung ini, semua. Kenapa anda kenal Allah? Allah kan yang menciptakan, yang membuat. Allah itu kan alif lam lam ha. Allah. Dan itu bang, ketulisan. Itu bukan Allah bang, itu tulisan. Tapi kan udah nggak nyambung, dia memaksakan macam Bang dia tadi kenal diri kan. Kita sudah dari tadi ngomong kenal Allah bang, bukan kenal diri. Tapi abang tetap juga memaksakan kenal diri. Tadi saya sudah uraikan kan, diri ini aja punya Allah. Ada ayatnya kan. Jadi kalau abang lagi masih mengaji diri, berarti abang ada diri. Berarti ada dua, diri punya abang satu, yang satu diri punya Allah. Mana yang benar? Iya, mudah ya kenal diri ya. Buka KTP ya, lihat nama kita ya, lahir ya, tahu lahir, mudah ya.
Jadi seharusnya abang itu kan open man kan. Oke bang, saya ikut pemahaman abang dulu kan gitu. Gimana? Oke, ke saya dulu mengaji pemahaman kenal diri. Dari abang gimana cara mengenal Allah, kan seharusnya gitu. Baru kita bandingkan yang pernah kita pelajari dulu sama saat ini. Dan kita di sini mantan-mantan seperti abang banyak di sini yang untuk mengenal diri itu ada yang udah jadi mursyid, ada yang mengijazahkan, ada yang jadi kita ada bandingkan kan. Ada yang udah kita baiat. Tuh. Jadi kalau untuk pelajaran kayak gitu, aduh, udahlah ya, maaf banget. Tuh. Nah, abang udah dibayar belum? Udah berjanji sumpah setia belum kan gitu? Udah. Bayarnya gimana tuh? Beatnya itu kita disatukan kembali sama kita lahir kan ada dua kan, satu di tanah, satu di dunia. Dan itu disambungkan kembali. Nyambungnya gimana tuh? Nah, dengan bayat itu. Iya, bayarnya gimana? Itu bayatnya itu disambungkan kembali. Maksudnya bacaannya, kata-katanya, kata-kataannya. Aduh, salah, jadi kita balik ke sana lagi dulu akhirnya. Mursyid dari mana? Enggak, mursyidnya Saat ini data semuanya itu tersentral, ada namanya BI. Kalau Pak Ustadz, percaya coba jadilah BD itu ya, sama kita punya